Ini menghubungkan antara yang mau sedekah itu langsung ke fakir miskin. Jadi nggak ada perantara. Pernah dengar nggak ada aplikasi seperti itu? Belum. Ini kasih saya contoh ya. Nah, itu diklik. Ini kebetulan kita ambil sampelnya baru di kota Tasikmalaya. Ya kan? Nah, misalkan gini nih. Ini ada kategori warga miskin. Kita pilih lokasi misalkan. Ya, nanti masuk ke kota, masuk ke kecamatan, terus masuk lagi misalkan ke kelurahan, keluar dah datanya warga miskinnya. Nah, kayak gini. Misalkan kita klik nih fotonya, nah, keluar data yang lengkap. Di sini ada nama, terus kondisinya, kebutuhannya apa. Oh, kebutuhannya misalnya dia butuh buat makan minum. Terus ada biodatanya, alamat, dana lokasi, videonya, terus nomor kontaknya, rekening bank, bantuan dari pemerintah, foto-foto, video. Terus dia udah nerima apa aja nih, misalkan diklik, oh tanggal sekian dia nerima ini dari siapa, terus ada detiknya, terus ada update nih dia udah meninggal atau belum, apa udah pindah segala macam. Terus rekomendatornya siapa nih yang ngerekomendasiin, misalnya tetangganya. Nah, kita sebagai masyarakat bisa nggak memvalidasi, misalnya gini, menurut abang nih ini nggak miskin karena di kampungnya kaya misalnya. Nah, kita bisa ikut ngomong. Kemudian siapa nih yang bikin data, misalkan saya gitu. Nah, gitu bang. Udah pernah lihat belum aplikasi? Belum. Menurut abang gimana? Bagus nggak? Bagus sih, tapi itu prosedur, maksudnya proses sampai ke yang bersangkutan itu lewat apa? Oke, nah nanti di sini kita lewat kurir bang. Misalnya gini ya bang nih, pengen sedekah nih, milih-milih kan? Ya. Nah udah milih-milih dapet nih ibu ini. Nanti kita hubungi admin, klik aja. Admin kirim kurir, saya mau sedekah misalkan. Nah, nanti datang kurir kayak Gojek. Kayak Gojek misalkan abang mau sedekah apa? Saya mau sedekah nasi misalkan. Titipin aja nasinya. Begitu dia pergi, si kurir itu nanti laporan bahwa sedekahnya udah nyampe. Nah ini kayak gini nanti laporannya dalam bentuk video. Ini hari Jumat tanggal 4 September 2020 ada titipan nasi dari Pawon Bode untuk Pak Aput. Ditampi Pak di Pawon Bode. Nuhun. Ya. Atur nuhun Pawon Bode, terima kasih juga kepada Ibu Isan yang dari Bekasi karena telah memberikan ongkos kirimnya sebesar Rp10.000. Terima kasih. Miskinnya itu sendiri dari? Nah itu sih data fakir miskin dari masyarakat. Oh, dari masyarakat. Karena kan yang paling tahu aslinya tuh masyarakat. Bisa dari RT, dari RW gitu. Proses masuk aplikasinya? Ini masuk ke admin. Oh, admin. Kan abang nih ada tetangga nih miskin gitu kan. Pengen nih masukin ke sini, hubungi aja admin. Admin, tolong nih, saya punya tetangga gini-gini. Nanti sama admin diarahin. Misalkan bang, bikin data begini. Nanti abang bantu video, bantu foto. Nah, nanti disusunin sama admin datanya. Sampai seperti ini. Gimana bang? Bagus sih, bisa membantu. Jadi langsung kan nggak ada perantara. Jadi menghindari apa ya namanya, biasa ada pungli, ada potongan-potongan. Gitu kan. Karena kan seperti kita ketahui sekarang ya. Abang tahu ACT nggak? Aksi cepat tanggap. Kemarin kan bermasalah bang. Iya. Gitu. Nah, itu karena ada ininya ya, pengelolanya ya. Jadi kadang. Jadi saya berpikiran kenapa nggak dihubungkan langsung aja gitu. Kayak Gojek nih, Gojek kan menghubungkan yang punya motor sama yang butuh nih. Kayak gitu aja sih konsep dasarnya. Nah kalau misalnya ini dikembangkan, abang mendukung nggak? Ya mendukung sih, tapi ini baru di mana nih? Ini baru di Tasikmalaya. Ya. Saya kan membutuhkan dukungan dari 1.000 orang nih. Kan kalau misalnya abang mau gabung jadi salah satu pendukung, abang cukup ngasih nomor WA aja. Oh gitu. Siap. Oh ya. Abang tinggal di mana? Saya di Bekasi. Oh Bekasi. Nah jadi ceritanya gini bang, kenapa harus ada dukungan 1.000 orang ke pemerintah? Iya. Jadi biar pemerintah aja deh yang ngembangin gitu. Yo. Oh kan anggarannya ini harusnya dari sana juga gitu. Abang siapa namanya? Bagus. Tahu dulu ya bang. Sebelumnya pernah ada yang gini nggak bang? Belum pernah. Masa ya? Menurut abang bagus nggak? Bagus sih, bagus ya. Nah. Ini awalnya gini bang, saya kan merhatiin, tapi kok kemiskinan tetap. Ya kan? Oh ternyata begitu saya pelajari, anggaran terbesar untuk kemiskinan adanya di pemerintah. Nah tinggal gimana caranya data warga miskinnya benar. Karena waktu kemarin kan bansos, itu kan banyak acak-acakan bang. Ada yang harusnya tidak dapat malah dapat. Sama ya kasusnya ya.
Nah ini sebetulnya udah saya presentasiin ke wali kota Tasikmalaya bang. Cuman waktu itu wali kotanya keburu ditangkap KPK. Oh, Nah sehingga saya berpikir, oh pemerintah ketika diajak transparan pada nggak mau bang. Jadi saya mikir udahlah ini mah masyarakat aja dulu dukung bang ya. dukung. Kalau masalah yayasan kayak itu kan ada pengelolanya ya. Pengelolanya kan kadang ya ada yang ngerasa berhak. Saya kan sebagai yang menarik gitu ya. Betul, Jadi kadang ada keinginan memiliki juga. Itu bang. Itu yang menjadi adanya. Justru kan masalahnya gini bang ya, kalau potongan. kalau saya perhatiin ya yayasan itu kan dia butuh operasional. Nah kadang-kadang operasional tinggi. Jadi mereka mau transparan gimana, nggak transparan gimana. Iya. Akhirnya ngambil dari sana, akhirnya hak yang warga miskin kepotong. Kepotong nggak Kayak gitu. sepenuhnya Betul. langsung diterima ya. Bang, kalau misalkan abang nih dikasih tahu sama Allah ya, abang tuh usianya hanya sampai bulan depan misalkan. Kira-kira abang akan melakukan apa bang? Ya paling lama bertobat, menyesali segala kesalahan, dosa-dosa, terus perbanyak ibadah, banyakin sedekah, karena kan sedekahan itu pahalanya kan mengalir terus ya. Kalau misalkan ke masjid atau kemana, itu selama masjid itu dipakai kan kita tetap dapat pahala walaupun kita udah meninggal. Amal jariah. Iya, amal jariah Ya, itu yang gak Oke. terputus gitu ya. Kenapa saya bikin aplikasi ini? Jadi kita tuh kan sebenarnya diponis bang. Kita semua tuh diponis ada kemungkinan kita mati besok. Iya. Benar kan kita nggak tahu ya. Nah, sehingga saya mikir ibadah apa yang kira-kira saya bisa jadi amal jariah bang. Ya, kebetulan saya bisa sedikit IT, saya bikin ini bang. Tapi ini bisa diikut serta oleh yang lain. Misalkan gini, abang nih di tetangga yang miskin tadi ya, abang daftarin ke sini, datanya dia sama abang disusun masuk deh ke sini kan. Nah, ketika datanya online, ini kan aplikasi donaturnya di seluruh Indonesia. Iya. Jadi ada kemungkinan data warga miskin yang kita masukin ke sini itu akan mendatangkan bantuan berkali-kali. Misalkan abang tuh meninggal, ketika data yang abang bikin di aplikasi ini masih tetap online, berarti kan kita sudah menjembatani datangnya bantuan berkali-kali. Itu Menurut abang itu bisa jadi amal jariah nggak bang? bisa. Bisa ya. Bisa ya kan sebagai perantara ya. Perantara. Ibaratnya kita membantu gitu. Betul, betul. Nanti abang kalau misalnya di sekitaran abang ada warga miskin, ya sambil jalan-jalan dibikin aja datanya. Berarti siapa aja bisa, Bisa. upload ini ya, Bisa, data warga miskin Ya, yang penting datanya benar-benar valid. itu. Karena kan di kita juga jujur bang ya, ada penerima bantuan yang dia bohong bang. Banyak Banyak ya. Aku ngaku miskin udah enggak. padahal enggak. Untuk saudara-saudara sekalian, bapak ibu yang ada di sekitaran lingkungan ada orang-orang miskin atau orang yang membutuhkan, alangkah baiknya kita yang lebih berkecukupan bisa membantu mereka ya semampunya kita lah, yang bisa kita bantu apa gitu ya. Kepedulian sesama itu kan lebih bermakna ya. Terima kasih. Saya Mbak Caca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.